Bismillahirrahmanirrahim. Dari timur ke arah barat, pergi membawa sepucuk surat. Bagi yang menjawab salam dengan semangat, semoga sukses dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Yang sama-sama kita takzim, kita hormati Bapak Kepala Sekolah SD 124/1 Desa Batin. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Guru SD 124/1 Desa Batin. Dan yang sama-sama kami banggakan anak-anak peserta didik siswa-siswi SD 124/1 Desa Batin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Amin ya Rabbal. Puji syukur alhamdulillah, kita masih diberikan oleh Allah nikmat kesempatan, nikmat kesehatan. Masih bisa kita melangkahkan kaki, melambaikan tangan, berkumpul di sekolah yang kita cintai ini dalam keadaan sehat, guna melaksanakan Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1446 Hijriah 2026 Masehi, dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, salawat dan salam selalu kita kirimkan salawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berlafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Baiklah, sebelum lanjut, Umi ada sedikit pantun. Mau dengar? Mau dengar atau mau dengar banget? Mau dengar banget. Hari Senin buat walimah, rame orang makan semangka. Rasa kurang pede saya ceramah, karena baju saya hampir mirip dengan Pak Joni. Rasanya Pak, ingin saya kasih mic sama beliau. Mirip bajunya. Lanjutkan ya Pak ya. Lanjutkan. Apa kabar adik-adik SD 124? Sehat? Masya Allah, luar biasa semangatnya. Umi mau dengar dulu deh suara anak SD 124 ini. Coba tepuk anak soleh. Rajin ngaji, orang tua la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Islam, yes, Masya Allah. Sekarang Umi tanya, siapa mau jadi anak sukses? Siapa mau jadi anak hebat? Siapa mau jadi anak pintar? Oke, lebih cepat lagi. Siapa mau jadi anak soleh?
Berarti masih ada yang belum konsen. Sudah siap belum dengar ceramah? Kalau sudah siap harus konsen. Harus konsentrasi. Umi tes lagi deh. Siap? Siapa yang menciptakan bulan? Siapa yang menciptakan awan? Siapa yang membuat bakwan? Manusia. Berarti sudah siap. Are you ready? Oke, adik-adik, kita kumpul di sini ngapain? Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu apa? Enggak tahu. Apa? Isra Mi'raj apa? Tentang apa? Perkenalan tentang Nabi Muhammad. Perjalanan tentang Nabi Muhammad. Nah, kita duduk di majelis ini, berkumpul duduk bersama guna melaksanakan peringatan Isra Mi'raj adalah salah satu bukti cinta kita kepada Rasulullah. Ya, Allah perjalankan seorang manusia pilihan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa naik lagi ke Sidratul. Nah, hal ini sudah ada di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ya, Allah perjalankan seorang manusia pilihan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa naik lagi ke Sidratul Muntaha. Nah, sebelum Nabi melakukan perjalanan Isra Mi'raj, Nabi pada saat itu sedang berada pada fase kesedihan karena orang yang ia cintai, orang yang ia sayangi, yaitu istrinya Siti Khadijah meninggal dunia. Tak selang lama disusul lagi oleh pamannya Abu Thalib, paman yang merawatnya dari kecil hingga besar, yang selalu memberikan perlindungan. Jangan ada yang menyakiti Muhammad. Harus hadapi dulu pamannya. Sedih hati Nabi Muhammad, adik-adik. Orang yang ia cintai, istrinya dan pamannya meninggal dunia. Tak lama ketika ia berdakwah, dia diusir oleh kaum Thaif. Kaum Thaif membenci, mengusir, bahkan melempari Rasulullah dengan batu hingga berdarah. Malaikat langsung bilang kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, angkat tanganmu, berdoa kepada Allah agar Allah hancurkan negeri Thaif." Tapi kata Nabi Muhammad apa, adik-adik? Tidak, aku akan mengangkat tanganku dan berdoa kepada Allah. Semoga kaum Thaif diberikan petunjuk, diberikan hidayah, agar mereka taat kepada Allah Subhanahu. Nah, sebelum Nabi melakukan perjalanan Isra Mi'raj, Nabi berada pada fase kesedihan.
Kemudian Allah memerintahkan malaikat Jibril, wahai Jibril, turun ke bumi, hibur kekasihku Muhammad. Turunlah malaikat ke bumi. Kemudian malaikat Jibril bertemu dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kan lagi apa, Dek? Lagi sedih. Ya Muhammad, aku akan menghiburmu. Ayo kita jalan-jalan, kata malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Jalan-jalan kemana malaikat Jibril? Ke Ancol? Bukan. Ke bukit? Bukan. Ke Aek Meliu? Bukan. Ke alun-alun Batanghari? Bukan. Jadi kemana? Ayo kita pergi ke Masjidil Haram, terus kita lanjut ke Masjidil Aqsa, terus kita lanjut lagi ke Sidratul Muntaha. Hah? Itu kan perjalanan yang sangat jauh, Jibril. Mana mungkin kita bisa ke sana? Pakai apa? Pakai unta? Bukan. Pakai motor? Bukan. Pakai kuda? Bukan. Jadi pakai apa? Itu kan perjalanan yang sangat jauh. Tidak mungkin kita bisa sampai ke sana. Pakai buruk. Kemudian turun buruk. Nah, naiklah malaikat Jibril dan Nabi Muhammad ke punggung buruk. Buruk sangat senang. Karena apa? Buruk bisa membawa kekasih Allah. Mereka pergilah naik ke lapisan langit, naik ke atas. Berangkatlah Nabi Muhammad dan malaikat Jibril melewati langit pertama, langit kedua, langit ketiga, melewati berbagai lapisan langit. Sampai di langit ke-6, sampai di langit ke-7. Stop. Malaikat Jibril hanya mengantar Nabi Muhammad batas langit yang ke-7. Kemudian naik lagi. Mohon maaf Nabi Muhammad, aku cuma bisa mengantarkan kamu batas sini saja. Engkau sendiri yang melanjutkan perjalanan bertemu dengan Allah. Adik-adik, Nabi Muhammad pergi melakukan perjalanan Isra Mi'raj bukan di dalam mimpi. Badannya di rumah, badannya di kamar. Nabi pergi Isra, bukan. Nabi Muhammad melakukan perjalanan Isra Mi'raj bukan ruhnya saja yang pergi, tapi Nabi Muhammad melakukan perjalanan Isra Mi'raj, jasad, tubuh dan rohnya langsung pergi menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Menghadap Allah untuk apa? Untuk apa? Untuk menjemput waktu sholat. Berapa waktu sholat yang Allah berikan pada waktu itu? 50 waktu yang Allah berikan. Nah, senang Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad turun lagi. Ya, turun ke langit yang ke-7. Turun lagi ke langit yang ke-6. Ketemu dengan Nabi Musa. Kata Nabi Musa, ya Muhammad, apakah kado yang Allah berikan untukmu? Allah memberikan aku sholat 50 waktu dalam sehari semalam. Hah? Benar saja Nabi Muhammad. Minta keringanan dulu sama Allah, naik lagi. Oh itu ya. Lagi Nabi Muhammad minta keringanan, dikurangi Allah menjadi 5 waktu. Kemudian turun lagi, ketemu lagi dengan Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa bertanya, udah berapa dikurangi sama Allah? Dikurang 5. 50 dikurang 5 jadi 45. Muhammad, umatmu tidak akan mampu melaksanakannya. Kau tahu, umatku saja yang besar-besar, yang kekar-kekar,
mereka tidak akan mampu melaksanakan ibadah 50 waktu dalam sehari semalam. Naik lagi, minta keringanan sama Allah. Naik lagi Nabi Muhammad menghadap Allah, dikurangi lagi jadi 50 kurang 5 jadinya 4. Naik lagi dikurang 5 jadi, naik lagi dikurang 5 jadi. Nah, naik turun yang beliau lakukan kurang lebih selama 9 kali. 9 dikali 5, nah berapa? 45. Yang terakhir, naik yang ke-9 yang terakhir. Nah, kata Nabi Musa, berapa lagi kurangnya? Tinggal 5 waktu dalam sehari semalam yang Allah berikan. Naik aja lagi, minta kurang sama Allah. Saya malu dengan Allah, wahai Nabi Musa. Dari tadi naik turun minta kurang, sudah dikurangi Allah. Nah, yang 5 waktu ini kata Allah, 1 waktunya Allah ganti dengan 10 pahala kebaikan. 1 waktu deh. Walaupun 5 kita kerjakan saat ini, tapi 1 waktu yang kita kerjakan sama dengan 10. 5 dikali 10 sama dengan 50 waktu yang Allah berikan untuk kita. Ya, sholat wajib untuk kita laksanakan dalam sehari semalam. Kapan peristiwa ini? Pada bulan Rajab, di suatu malam di bulan Rajab. Nabi Muhammad Yusalam semalam 17 rakaat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Subuh 2 rakaat, zuhur asar 4, maghrib isya 4. Jangan sampai tanggal 27 pada bulan Rajab kita peringati itu. Kita peringati Nah, jadi Isra Mi'raj itu terjadi pada bulan Rajab untuk menjemput waktu sholat. Berapa kali yang kita laksanakan? 5 kali dalam sehari semalam. Siapa yang tadi pagi sholat subuh? Ada berapa orang nih? 30% sholat subuh. Ada yang belum? Ya? Masya Allah, mudah-mudahan yang belum nanti bisa melakukan sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Karena kata Allah, mau jadi orang beruntung, Dek? Mau jadi orang yang sukses? Kalau mau, kata Allah, irka'u wasjudu. Banyakin ruku, banyakin sujud. Ya, jangan kita jadi hamba Allah yang sombong, tidak mau
tidak mau sholat. Karena kata Nabi, orang yang sholat itu, kita itu ibaratkan orang yang pergi merantau. Tahu merantau? Tahu? Ibarat orang pergi merantau. Nah, dia pergi merantau, berharap di dalam perantauan dia bisa sukses, bisa banyak dapat uang. Nah, kalau banyak dapat uang di hari penghasilan di perantauan, maka uang itu akan dibawa pulang ke istri dan anaknya. Nah, seperti itulah perumpamaan kita sholat. Karena kita hidup di dunia ini hanya sementara. Sesungguhnya kita akan pulang ke akhirat yang kekal abadi selamanya. Lah, kita lagi merantau. Apa bekal kita yang akan kita bawa? Amal, yaitu sholat. Ya, hal ini senada dengan firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 23 sampai 24. Ya, kita harus mengerjakan sholat. Karena apa? Sholat kewajiban musliman. Untuk apa? Untuk bekal kita nanti di akhirat. Ya, sholatlah yang akan pertama kali dimintai pertanggungjawabannya. Siapa yang sholat 5 waktunya penuh? Masya Allah, penuh ya. Zuhur sholat, asar sholat, subuh sholat, maghrib sholat. Insya Allah, Masya Allah, hebat. Itu baru namanya anak yang hebat. Mau cita-citanya terkabul? Nah, sebelum cita-citanya terkabul, Umi mau tanya dulu. Anak-anak di SD 124 ini punya cita-cita? Siapa yang mau jadi polisi? Acung tangannya. Acung tangan yang mau jadi polisi. 1, 2, 3, 4. Yang mau jadi dokter? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang mau jadi guru? Wow, lebih banyak nih penerus Bapak Ibu guru nanti nih. Banyak yang punya cita-cita ingin menjadi guru ya. Siapa yang mau jadi tukang potong? Oh, tidak ada yang mau jadi tukang potong. Siapa yang mau jadi pengusaha sukses? Wow, lebih banyak jadi pengusaha sukses ya. Awaklah bosnya, awaklah karyawannya ya. Masya Allah. Mau cita-citanya terkabul? Serius mau? Mau nggak Umi kasih tahu syaratnya? Mau? Syaratnya adalah sholat. Karena apa? Sholat adalah tiangnya agama. Umi, saya punya cita-cita. Cita-cita saya tinggi. Tapi ayah dan ibu saya orang yang nggak punya. Ayah saya orang susah. Itu pun motong kapling orang. Motong kapling orang hasilnya bagi 2. Kawan-kawan sekolah dikasih orang tua jajan. Saya jarang dikasih jajan. Bisakah cita-cita saya menjadi dokter terkabul? Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa terkabul. Tidak usah engkau pikirkan bagaimana caranya. Tugas kita adalah berusaha, berdoa agar Allah kabulkan cita-cita dan impian kita. Ya, kan Allah sudah janji di dalam surah Al-Mu'minun ayat 60, di dalam surah Al-Mu'minun ayat 60 Allah sudah berjanji, irka'u ud'uni astajib lakum. Berdoa
kepadaku, pasti aku kabulkan. Ud'uni astajib lakum, berdoa kepadaku, pasti aku kabulkan. Itu janji Allah loh, ada di dalam Al-Quran. Buka surah Al-Mu'minun ayat 60. Percaya dengan Al-Quran? Percaya, itu udah janji Allah. Kalau Allah sudah berjanji, tidak akan dibohongi. Pasti Allah akan tepati janji Allah. Berdoa kepadaku, pasti Allah kabulkan. Bagaimana? Wastabi'u bisabri wassalah. Memintalah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Minta kepada Allah dengan sabar dan sholat. Kayak mana cita-cita kita mau terkabul kalau kita tidak mau sholat? Mau cita-cita terkabul? Maka dirikan Nah, Umi punya perumpamaan. Ya. Perumpamaan ini apa, Dek? Hello, yang di belakang bisa lihat ke sini? Ini apa? Apa ini? Ini cangkir. Nah, kita ibaratkan cangkir ini adalah sholat. Ya. Nah, ini apa? Ini apa? Ini adalah jari. Nah, jari tangan ini kita ibaratkan rukun Islam kita, umat Islam. Rukun Islam yang pertama. Rukun Islam yang pertama membaca syahadat. Rukun Islam yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, naik haji bagi yang mampu. Nah, sudah dibayangin nih? Nah, perhatikan, cangkir ini adalah sholat. Bayangkan ya, cangkir ini adalah sholat. Nah, jari tangan kita yang 5 tadi, rukun Islam tadi, kita genggam. Kita genggam ibadah kita. Kita genggam sholat kita. Nah, kalau kita tidak pergi haji, ya, kalau kita tidak pergi haji, dia tidak pergi haji karena tidak ada uang. Dia tidak pergi haji karena belum ada rezeki. Dia tidak pergi haji karena bisa jadi belum mendapat atau belum diundang. Allah belum mengundang dia untuk datang ke Baitullah. Bisa jadi kan, banyak orang yang kaya, hartanya banyak, uangnya berlimpah, rumahnya bertingkat, mobil mewah, banyak nggak? Banyak, tapi belum pernah ke Baitullah. Artinya Allah belum mengundang. Dia tidak pergi haji. Tidak pergi haji ya, lepas ya. Nah, agama masih bisa dipegang? Masih bisa dipegang agamanya? Masih. Nah, kemudian dia tidak bayar zakat. Dia tidak bayar zakat. Kita lepas lagi ya. Dia tidak bayar zakat karena bisa jadi dia orang yang tidak punya atau orang yang miskin, tidak punya uang. Bisa jadi kalaupun dia tidak bayar zakat berarti dia menjadi penerima zakat. Lepas ya. Nah, yang ketiga tadi puasa. Dia tidak berpuasa. Apakah agama masih bisa dipegang? Masih bisa dipegang agamanya? Masih. Bisa jadi dia tidak berpuasa karena uzur. Bisa jadi dia tidak berpuasa karena sakit. Masih bisa agama dipegang? Nah, kalau dia tidak sholat, masih bisa tidak dipegang? Akan terjadi apa? Jatuh.
jatuh agamanya. Karena kalau orang tidak sholat berarti secara tidak langsung dia sudah menjatuhkan, merobohkan agamanya. Paham? Penting nggak kita sholat? Penting tidak kita sholat? Sholat itu penting atau yang penting sholat? Ayo adik-adik berpikir, sholat itu penting atau yang penting sholat? Sholat itu penting. Kalau sholat itu penting, kita akan menjaga agama kita. Kalau yang penting sholat, asal-asalan, biarlah yang penting sholat. Asal-asalan sholatnya. Jangan ya dek ya. Jangan ya. Sholat penting untuk kita. Ya, kita perhatikan bacaan-bacaan sholat. Ngaji enggak adik-adik kalau siang? Ngaji. Nah, kita belajar bacaan-bacaan sholat. Kita belajar tentang rukun sholat. Kita belajar menjaga pakaian dalam sholat. Ya, jaga pakaiannya. Jaga rukun dan syarat sholat. Jaga wudhunya. Jangan asal-asalan. Hello. Sudah siap belum? Bisa lanjut atau cukup? Bisa lanjut atau cukup? Oke. Umi mau ngajak gantian deh, karena dari tadi nampaknya ada yang berebut mau ngomong juga. Ya, karena sekarang ini adik, kita berada pada bulan Sya'ban. Fadilahnya bulan Sya'ban, hendaklah kita memperbanyak membaca sholawat. Ya, sebelum kita lanjut, sambil mengamankan yang di belakang, kita sholawat dulu ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa afiyatil abdadi wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha. Wah, adik-adik tahu gak, banyak pahala ketika kita membaca sholawat. Nah, saat ini kita berada pada bulan Sya'ban. Banyaklah kita mengamalkan sholawat. Gak apa-apa, cuman Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Minimal adik-adik belajar, satu hari harus adik-adik tanamkan di hati. Minimal satu hari aku baca sholawat 10 kali deh. Ya, 10 kali. Agar Allah mudahkan jalan kita masuk ke surga. Karena sudah Allah janjikan juga akan mendapatkan 10 pahala kebaikan. Sering nggak dengar kalimat ini, ayat ini? Inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu
adalah ayat yang artinya sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi Muhammad. Nah, kita orang-orang yang beriman, ayo kita banyak solawat. Allah yang Maha Pencipta saja memuji Rasul kita Nabi Muhammad. Malaikat yang tanpa dosa memuji dan bersolawat kepada Nabi Muhammad. Masa kita sebagai umatnya tidak mau membaca solawat? Jangan ya dek ya. Jangan. Apa tadi pesannya? Banyak baca. Nah, hari ini kita berada pada bulan apa adik-adik? Nah, fadilahnya pada bulan Sya'ban kita hendaklah memperbanyak membaca sholawat. Ya, sering dengar kan ayat tadi? Nah, itu adalah ayat yang menerangkan bahwa Allah dan para malaikat bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adik-adik, bisa lanjut atau cukup? Bisa lanjut atau cukup? Lanjut atau cukup? Oke, lanjut. Mau dengar cerita? Mau dengar cerita? Nah, pernah nggak melihat ada orang yang meninggal? Di suatu kampung ada orang meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pernah? Pernah dengar di suatu kampung? Pengumuman kepada masyarakat desa Batin. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah Bapak Fulan bin Fulan pada hari ini jam 1 siang. Akan dikuburkan hari ini juga. Sekian informasi ini. Pernah dengar seperti itu? Ada orang meninggal. Nah, kemudian orang meninggal ini disolatkan. Sebelum disolatkan, dimandikan, dikafani, disolatkan. Banyaklah. Umi, ayah saya juga ikut memandikan orang mayat jenazah. Ya, pergilah. Oh, ada orang meninggal. Ayo, siapa yang sering membantu orang meninggal? Pergilah ramai-ramai orang yang biasa melakukan sholat jenazah, pergilah untuk menyolatkan mayat tadi. Nah, orang mayat tadi disolatkan. Mayat ini tidak mau ke masjid. Nah, mayat ini tidak mau ke masjid. Kalau kita selama masa hidup kita tidak mau ke masjid, suatu hari kita akan dibawa ke masjid. Ya, kalau kita nggak mau sholat, suatu hari kita akan disolatkan. Nah, kemudian mayat ini dibawa ke masjid. Kemudian disolatkan. Imam maju ke depan. Nah, kalau di sini tempat naruh mayat itu apa, Dek? Keranda. Ringgo. Keranda. Nah, mayat tadi dimasukkan ke dalam keranda. Kemudian dibawa ke depan imam, disolatkan. Usolli ala hazal maiti arba'a takbiratin mustaqbilal kiblati. Allahu Akbar. Nah, orang lagi mensolatkan jenazah. Tiba-tiba kerandanya bergoyang, Dek. Kerandanya bergoyang. Seperti goyang Inul Daratista.
orang lagi sholat. Nah, bayangkan ya, sudah terbayang orang lagi sholat. Tentu takut dong perasaan orang yang lagi sholat. Takut nggak? Baca surah, sudah baca niat, baca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, kemudian baca sholawat, kemudian baca takbir, kemudian takbir lagi, Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihim, kemudian sampai habis, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penasaran nggak? Kenapa kerandanya dari awal sholat sampai sudah sholat masih bergoyang? Kemudian ada temannya membawa pedang, takut ada sesuatu. Buka keranda. Dibuka keranda tadi. Kerandanya kan ijo-ijonya tertutup tuh. Tertutup pakai jaring. Di sini kerandanya ditutup nggak? Ditutup. Ditutuplah keranda. Dibukalah. Buka kerandanya. Ini pedang yang panjang sudah siap. Dibuka. Kan kerandanya besi. Di sini kerandanya apa? Nah, kerandanya kan lagi dibuka. Gitu enggak suara besi? Dibuka lah besi. Kalau bertanya besi, tanya sama Bu Epa ya. Nah, dibukalah keranda besi tadi. Sudah dibuka keranda besi tadi, apalagi yang dibuka? Tali kafan dibuka. Certek. Ini masih bergoyang sambil buka tali, kerandanya masih bergoyang. Certek. Kemudian dibukalah lapisan kain kapan. Ini pedang sudah siap nih. Dibuka lapisan kain kapan. Set. Apa yang muncul? Pocong. Apa yang keluar? Apa yang keluar? Apa yang keluar? Nggak ada yang tahu. Tikus. Masa tikus bisa goyangi keranda? Bebek. Yang keluar adalah ular. Ular yang keluar dari kepala si mayat. Ular besar yang melilit dari ujung kaki sampai ujung kepala. Ketika bapak tadi mau mengambil parang panjangnya mau ditebas, ularnya bersuara, "Wahai bapak, jangan kau tebas leherku. Aku adalah ular Sujaul Akro. Ular yang akan melilit mayat ini karena sudah banyak dosa." Nah, adik-adik punya HP? Nah, nanti di sini browsing apa itu ular Sujaul Akro. Ya. Di kubur ada ular berbisa Sujaul Akro, itu namanya, melilit mayat yang banyak dosa karena tak pernah sholat isya. Sholat apa yang ditinggal? Melilit mayat yang banyak dosa karena tak pernah sholat isya. Baru satu sholat, baru satu kita tinggali sholat isya. Azab di akhirat sudah siap. Nah, jadi apa hikmahnya kita merayakan Isra Mi'raj pada hari ini? Sia-sia dek, sia-sia, tiada guna kita merayakan peringatan Isra Mi'raj kalau tidak ada perubahan kebaikan yang kita lakukan. Melalui momentum perayaan Isra Mi'raj ini, kita tingkatkan ibadah kita. Umi, kami banyak amalan kami rajin puasa, kami rajin sedekah, kami rajin silaturahmi ke rumah guru-guru kami. Banyak, tapi kami nggak sholat. Bisa nggak masuk surga? Nggak bisa, karena syarat masuk surga adalah sholat. Kata malaikat bilang, kita nih mau masuk surga nih, mau masuk surga, semuanya berbaris. Kata malaikat, baris masuk surga.
Ini berbaris orang-orang yang banyak ibadahnya. Sholat, mana ibadah puasamu? Ini ibadah puasa saya. Misalnya, sholat, ini ibadah puasamu. Ini ibadah zakatmu. Ini ibadah baca Qur'anmu. Ini ibadah kamu rajin sedekah. Sekarang mana kuncinya? Apa kuncinya? Sholat. Kalau kita tidak sholat, maka amalan-amalan yang kita lakukan selama di dunia akan terhapus, karena as-sholatu miftahul jannah. Sholat itu kuncinya surga. Ibaratnya adik, kalau adik mau masuk ke rumah atau adik-adik mau masuk ke sekolah, nih pintunya dikunci. Bisa masuk ikut belajar nggak? Bisa masuk ikut belajar tidak? Tidak, karena tidak ada kunci. Kalau mau masuk surga, jangan tinggalkan. Yang belum rajin sholatnya, yuk melalui peringatan Isra Mi'raj ini, yuk kita tingkatkan ibadah sholat kita. Adik-adik yang belum mau sholat, yuk paksakan untuk sholat. Adik-adik yang sudah rajin sholatnya, ya tambah lagi dengan sholat sunnahnya, yaitu yang paling utama, misalnya sholat sunnah tahajud. Yang sudah rajin sholat wajibnya, tambah sholat sunnah duha. Yang sudah rajin sholat wajibnya, tambah sholat sunnah subuh, qobliyah subuh, sebelum sholat subuh, ditambah lagi ya dek ya. Iya, agar cita-citanya kita semua dikabulkan oleh Allah. Mau cita-cita tadi terkabul? Mau. Syaratnya yaitu taat kepada Allah dan taat kepada orang tua dan guru. Ya, berbakti kepada kedua orang tua. Karena orang tua sangat besar jasanya untuk kita. Ibu yang mengeluarkan 5 air untuk kita. Ibu mengeluarkan air ketuban ketika melahirkan kita ke dunia ini. Ibu mengeluarkan air darah ketika melahirkan. Ibu mengeluarkan air susu ketika menyusukan putra-putrinya. Ibu mengeluarkan air keringat ketika merawat, membesarkan hingga kita besar seperti sekarang ini. Ibu yang mengeluarkan air mata, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa adik-adik? Untuk kesuksesan keberhasilan putra-putrinya. Kalian pergi ke sekolah, ibu masak, nyuci kain, beres rumah, nyapu rumah, siap masak lauk makan biar kalian pulang nanti bisa makan. Sungguh besar perjuangan orang tua kita, dek, membesarkan kita sampai sekarang ini. Sadarkah kita masih melawan sama ibu? Nyawa taruhan ibu melahirkan kita ke dunia ini. Pernah dengar banyak ibu yang mati ketika melahirkan anak? Pernah? Banyak ibu yang meninggal ketika melahirkan anak? Pernah? Ada. Nah, kita bersyukur masih diberikan kedua orang tua, ayah ibu yang mendampingi dan merawat kita, membesarkan kita sampai saat ini. Jangan kita menyakiti hatinya, jangan. Apa balasan yang bisa kita berikan kepada orang tua kita? Yaitu
Berbakti. Bagaimana cara kami berbakti, Umi? Cara kita berbakti yaitu dengan bahagiakan orang tua kita. Ayah yang pergi panas matahari telat, dah adik-adik tegak di situ dari pagi sampai siang. Panas matahari, terik matahari, ia kerja, banting tulang, peras keringat, hitam legang badannya, mencari nafkah. Untuk siapa? Untuk anak-anaknya biar ada uang jajan sekolah. Untuk istrinya biar bisa beli lauk makan. Besar perjuangan ayah, banting tulang, peras keringat, cari nafkah untuk keluarga. Tugas kita sebagai anak-anaknya, mari kita berbakti kepada kedua orang tua. Jangan sampai terlambat. Jangan sampai terlambat. Kalau mau jadi orang yang sukses, terkabul semua impian dan cita-cita, yang pertama taat kepada Allah dan taat kepada orang tua. Tidak lupa, dengarin, tidak lupa pula harus menghormati dan taat kepada guru. Bapak ibu gurulah yang mengajari kita dari nol sampai kita tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Sungguh mana yang baik dan mana yang buruk. Sungguh besar jasa kedua guru kita, bapak guru dan ibu guru. Jangan berkata kasar dengan guru. Jangan nyakiti, jangan menggunjing, jangan menjelekkan guru kita dengan siapapun. Oh, aku tidak suka nih dengan guru yang itu. Kau suka tak? Iya, guru itu tuh kayak gini. Jangan ya, Dek ya. Jangan. Karena apa? Pintar pun kamu, juara 1 terus, pintar di sekolah, juara terbaik di sekolah. Tapi ingat, catat, kalau kau tidak menghormati gurunya, maka semua ilmu yang kau dapat tidak akan berkah. Tidak akan berkah. Ya, Umi, saya nih rajin masuk, tapi saya susah dapat pelajaran. Gak usah sedih, muliakan guru, hormat dan taat kepada guru. Tamat sekolah, engkau akan mendapatkan keberkahan dari guru. Ya, ingat adik-adik, harus sopan dengan guru. Ya, kalau mau semua cita-cita terkabul, apa yang pertama? Sholat. Yang kedua, berbakti kepada kedua orang tua. Yang ketiga, hormati guru. Agar semua cita-cita yang adik inginkan tadi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah, sebelum kita tutup, mari kita kirimkan Al-Fatihah dengan niat semoga dengan Al-Fatihah ini kita doakan semoga adik-adik yang hadir di majelis ini Allah berikan keberkahan ilmu. Amin. Semoga yang hadir pada majelis ini Allah berikan kesehatan. Amin. Semoga yang hadir di majelis ini Allah berikan kemurahan rezeki. Amin. Semoga yang hadir di majelis ini yang sedang menuntut ilmu
Allah buka pintu hatinya, Allah buka pintu pikirannya untuk bisa menerima pelajaran dengan baik. Amin. Dan mari sama-sama kita berdoa, semoga Bapak Ibu guru kita di sini Allah berikan perlindungan. Amin. Semoga Bapak Ibu guru kita dimurahkan rezekinya. Semoga Bapak Ibu guru kita diberikan kesehatan, dan semoga Bapak Ibu guru kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal ila hazihin niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Cukup. Semoga pada peringatan Isra Mi'raj ini kita dapat meningkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita dapat menambah amalan pahala-pahala kebaikan kita. Amin ya robbal. Baiklah, sebelum Umi tutup, Umi ada sedikit pantun. Kalau ada sekarung sampah, belum semangat ngomong cakepnya. Kalau ada sekarung sampah, jangan dibuang di pinggir kali. Kalau ada kata Umi yang salah, mohon jangan dilaporkan ke Pak Polisi. Jangan ya Dek ya. Burung irian, burung cendrawasih, ketemunya di Pulau Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk semua. Dan kami akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.